Biasa Bapak Ibu Saudara, ini adalah minggu ketiga. Tinggal 2 minggu lagi kita akan memasuki tahun 2024, meninggalkan tahun 2023. Yang pasti Bapak Ibu Saudara, tahun 2024 tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Tapi selama kita percaya Tuhan, kalau Dia menyertai kita di tahun 2023, Dia juga menyertai kita di tahun 2024. Sebab di luar Yesus tidak ada kepastian. Amin. Di luar Yesus tidak ada kepastian Bapak Ibu Saudara. Tetapi di dalam Yesus tidak hanya Dia memelihara hidup kita, tapi Dia juga menjamin hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa pagi hari ini supaya Tuhan melayani kita menyembah Dia. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah Ishak, Yakub dan Abraham, Allah yang telah menyelamatkan kami, Allah yang telah menolong kami, Allah yang telah memerdekakan kami. Pagi hari ini kami datang kepadamu, sebab kami tahu bahwa Tuhanlah pusat penyembahan kami. Sebab Engkau yang layak terima segala pujian, segala keagungan, segala kemuliaan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat atas hidup kami. Pagi hari ini sebelum kami datang menyembah-Mu, kami tahu kami adalah manusia yang tidak terlepas dari segala kesalahan. Untuk itu Tuhan, ampuni kami, kuduskan kami dengan darah-Mu yang kudus, supaya kami datang layak menyembah Engkau, Allah yang kudus, Allah yang kudus dan Allah yang maha kudus. Pagi hari ini kami percaya Engkau bertata di atas setiap pujian penyembahan kami, dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir, Engkau melawat setiap kami. Kami yang datang pagi hari ini dalam keadaan sakit, ketika kami datang menyembah Tuhan, kami percaya ada kuasa, ada mujizat Tuhan terjadi. Yang lemah dikuatkan, yang putus pengharapan diberikan pengharapan. Dan pagi hari ini kami percaya Tuhan, Engkau memberkati setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, terpujilah Engkau Tuhan. Mari yang siap menyembah Tuhan pagi hari ini, mari sama-sama katakan dengan saya, amin. Kerinduanku datang padamu, datang padamu, Allah mulia, Allah mulia, Mawasyaron, ku cinta Kaulah rasaku, Kaulah rajaku dan sahabatku, dan sahabatku. Terindah, termanis, terang bagiku. Mari kita menyembah Tuhan sama-sama, katakan ku sembah, ku sembah Kau dalam roh dan benar. Kami sembah Tuhan, sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Seorang pejuang dan seorang pejuang seperti Kau, Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Mari kita Tuhan yang percaya sama-sama kita pujian ini. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, sebab Kau Allah mulia, Allah mulia, Mawasyaron, ku cinta, sebab Kaulah raja kami, Kaulah rajaku dan sahabatku, dan sahabatku. Terindah, termanis, terang bagiku. Sama-sama kita katakan ku sembah Tuhan, ku sembah Kau
segenap hatimu dengan kerinduanmu, katakan ku sembah Kau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita merenung sejenak akan kebaikan Tuhan dalam hidup. Mari kita ingat kasih Tuhan, kebaikan Tuhan bagi kita. Pagi hari ini saya mengajak setiap kita Bapak Ibu Saudara untuk mengucapkan syukur atas keluarga kita, anak-anak kita, mungkin pekerjaan usaha kita. Kalau sampai hari ini bisa berjalan semua karena Tuhan. Semua karena Tuhan, bukan karena kita. Mari pagi hari ini selama masih ada kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, mari ucapkanlah terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu bagiku, atas kemurahan-Mu bagiku. Sebab kami tahu di luar Tuhan tidak ada jaminan, di luar Tuhan tidak ada kepastian, tidak ada yang bisa menjamin hidup kami selain Tuhan. Terpujilah Kau Tuhan, Raja segala rasa. Haleluya. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah Tuhan, segala mulia bersama Raja yang berkuasa. Terima kasih.
dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Tuhan tidak pernah berubah. Yang siap memuji Tuhan katakan. Boleh kita berikan tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, kita ada karena kebaikan Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita hormat Tuhan, sebab Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Saling katakan, ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Sebab Tuhan memberi kuasa. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Sama-sama katakan, sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhan, yang Kau beri saya hidup. Ku berdiri menantikan di hadapan Yesus Tuhan, yang memberi kemenangan. Ku bersorak mengatakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Orang-orang yang terlibat dalam kuasa Tuhan, mari sama-sama katakan pujian. Dengan segala hati mengatakan, kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Pakai kuasa, pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan, bila Allah bersamaku. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar. Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau beri saya hidup. Sebab Kau berdiri dan beriman di hadapan Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ini bulan Desember momen Natal, amin. Kalau nggak nyanyi Natal, orang bilang sepertinya sama aja orang bulan yang lalu. Ya, sudah bernyanyi untuk Tuhan. Kenapa goyang untuk Tuhan? Jangan takut, jangan. Nah, kalau saya joget ini saking saya dibilang tua-tua, gue joget gitu. Dalam semangat Bapak Ibu Saudara, siap bernyanyi untuk Tuhan. Lihat pujian ini bersama-sama. Nyanyi gauli. Goyang begini kanan, goyang Bapak Ibu Saudara. Amin. Menyanyi buat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya percaya yang ikut semua. Amin. Sama-sama katakan. Indonesia.
saudara. Tuhan kita baik, amin. Saya percaya setiap kita diberkati Tuhan hari ini. Ya, coba itu sembuh Bapak Ibu Saudara. Tempat ini sembuh. Ya, hambanya sudah siap hari ini. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara. Sebab kita percaya dulu sekarang dan selama-lamanya Tuhan selalu menolong dan memberkati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang ajaib dan dahsyat. Pujilah Engkau. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan membersihkan. Aku percaya, aku percaya. Mari dengan iman katakan pujian. Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari dengan segenap hati kita puji bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan, sanggup menjawab semua seruan doaku, semua seru doa. Sebab tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku, begitu mengasihiku. Sebab Kau Tuhan yang sanggup melawan, sanggup melawan seluruh kehidupan. Banyak aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku.
nyanyi. Kau turun tangan memulihkanku. Dan aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan Kalau Tuhan turun tangan dalam hidup kami percaya maka semuanya akan beres. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang gak pernah terbatas ruang dan waktu. Kami punya Tuhan yang hebat. Seperti setiap perkataan nyanyian yang kami nyanyikan Tuhan dari awal, kami tahu bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang luar biasa. Kami nyanyikan karena dasar iman kami perkatakan itu Tuhan. Dan firman sendiri mengatakan bahwa apa yang jadi iman kami itu yang jadi dalam hidup kami. Kami nyanyi dengan iman kami. Kami percaya apa yang kami nyanyikan dari awal sampai detik hari ini itu yang jadi dalam hidup kami. Tuhan kami besar, Tuhan kami hebat. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau belajar sesuatu. Kami mau dengar firman secara pribadi. Tuhan Engkau tahu hamba-Nya berkata-kata secara pribadi. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang kuat, tidak ada yang besar dari perkataan hamba-Mu. Tapi hamba percaya Engkau bisa berkata-kata sendiri lewat setiap anak-anak-Mu. Engkau berbicara sendiri secara pribadi, Roh Kudus sahabatku. Engkau bisa berkata-kata, mengajari anak-anak-Mu. Perkataan hamba-Mu sama. Tapi waktu Engkau secara detail, Engkau berkata secara pribadi. Itu secara berbeda dan membawa pertumbuhan dalam rohani dan pengenalan kami dengan Engkau. Roh Kudus, ambil alih semuanya. Kami anak-anak-Mu, kami sahabat-Mu. Kami percaya hari ini apa yang kami kerjakan di dalam Tuhan hanya untuk satu nama yang kami cintai, yaitu nama Tuhan Yesus. Kemuliaan kehormatan hanya bagi nama-Mu. Roh hikmat dan wahyu menyertai setiap kami, supaya kami boleh mengenal akan Engkau secara benar. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya sama-sama katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Sekarang kembali Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat teman-teman pemuji penyembah. Ini rekan-rekan saya luar biasa. Thank you brother. Haleluya. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang ibu rumah tangga. Dia bangun pagi-pagi, dia planning segala sesuatu. Di awal dia planning, hari ini saya mau masak sop katanya. Dia mulai dengan data, bumbunya segala macam dia data. Dia beli semuanya dengan di awal dengan permulaan yang baik. Dia mau menentukan sesuatu yang tepat pada hari. Dia mau masak untuk suami dan anak-anaknya. Lalu dia beli semuanya, lengkap semuanya, dia masak tepat seperti apa yang dia planningkan. Sop hari itu. Pas hari kedua, dia karena kecapean, jadi dia bangunnya telat gitu. Jadi dia waduh acak-acakan, dia bingung karena begitu banyak jadwal yang ada, jadi dia nggak bisa planning. Dan akhir ternyata waktu dia lihat ada sisa sop. Suaminya bilang, hari ini makan apa? Kemarin masih ada sop sisa. Sayang katanya. Oke. Hari ketiga ternyata pekerjaannya makin bertambah. Dia bangun siang, jadi dia nggak bisa prepare, nggak bisa mengawali sesuatu dengan baik gitu. Akhirnya kemudian apa yang ada di dapur dia masak. Begitu dia pikir, oh ya, oke. Dia cari. Oh kesian suami saya sama anak saya makan sop 3 hari berturut-turut. Jadi dia planning, oh masak yang hampir, karena dia beli yang hampir sama dia mau masak soto. Begitu dia masak, dia mulai didikan air segala macam, dia mulai
lihat semua, dia mulai coba masukin bumbunya, ternyata ada ingredients, ada bumbu yang nggak ada di situ. Jadi terpaksa dia harus memasak sop lagi. Jadi suaminya harus memakan dan seluruh rumah tangganya makan stop selama 3 hari. Saya cerita ini Bapak Ibu Saudara, saya mau bicara dengan Bapak Ibu Saudara bahwa pentingnya planning, rencana atau awal mula kita melangkah dari segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara setuju? Penting banget mengawali sesuatu dengan awal yang begitu perfect. Itu akan mempengaruhi langkah kita ke depan. Yang setuju katakan amin. Nah, begitu juga dengan waktu kita mau bangun rumah, Bapak Ibu Saudara, kita gambar segala sesuatu, kita mau planning gambar. Nah, sudah sepakat dengan gambar itu, baru kita mulai mengerjakannya. Nah, waktu di awal pengerjaannya, pasti kita mulai dengan awal fondasi yang benar. Tapi waktu fondasi ini nggak benar, awalnya nggak benar, bangunannya pasti nggak benar, pasti agak miring gitu. Saya percaya juga waktu pertandingan dalam satu olahraga juga sama. Waktu saya lihat beberapa Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau dalam pertandingan itu, kalau pertandingan lari atau pertandingan apapun, mereka mengawali start dulu gitu. Kayak pertandingan lari, sprint itu mereka duduk dulu dan mereka mulai. Nah, saya lihat bahwa setiap start yang oke, waktu dia lompat apapun itu, startnya oke, pasti hasilnya juga oke. Nah, firman Tuhan Yohanes 1 ayat 1 bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Pada mulanya, tadi kita sepakat dulu sama-sama bahwa awalnya dulu benar, maka semuanya akan luar biasa benar. Amin. Nah, firman Tuhan juga bilang begitu. Yohanes 1 ayat 1 bilang gini, pada mulanya adalah firman. Berarti Tuhan menetapkan bahwa ini penting banget. Karena dia mengawali sesuatu, pada mulanya adalah firman. Penting banget bahwa pada mulanya. Jadi Tuhan menekankan itu. Baru setelah itu dia bilang firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Saya lompat di ayat yang ke-14 bilang gini, firman itu telah menjadi manusia dan dia diam di antara kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan sendiri menempatkan bahwa pada mulanya adalah firman. Berarti dalam tanda kutip, tadi kita mengawali sesuatu ini bahwa kalau mulanya itu penting banget. Berarti Tuhan bilang bahwa firman itu penting banget. Karena dia mengawali dengan firman. Nah, kenapa sih firman itu penting banget? Dan firman itu menjadi manusia dalam kehidupan kita yang bilang namanya Yesus Kristus Tuhan. Yang kita sebentar lagi merayakan kelahirannya, Bapak Ibu Saudara. Karena gini, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 bilang begini, Bapak Ibu Saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu ada satu perkataan. Waktu saya baca ini, Bapak Ibu, nggak ada sesuatu yang terjadi toh. Nih, saya ulang lagi Bapak Ibu supaya kita bisa ngerti. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang di atas permukaan air. Tapi ada ayat berikutnya yang kita bisa melihat bahwa gini, berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Bahasa Inggris itu lebih apa ya? Lebih kita bisa ngerti gini. Bahasa Inggris bilang gini. King James bilang gini. God say. Jadi Allah berkata, terang itu jadi dan terang itu jadi. Jadi saya begini Bapak Ibu Saudara. Tadi awal kita percaya, kita reposisi sama-sama bahwa
firman itu, awal itu penting, dan Tuhan menetapkan firman itu menjadi awalnya. Berarti firman itu sangat penting. Nah, kita lihat sendiri bahwa kenapa bisa sangat penting. Ternyata Allah berfirman pertama kali, Kejadian 1 ini Allah berfirman, Allah memperkatakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadi betapa kata-kata itu punya power yang luar biasa. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Boleh katakan, kata-kata kita punya kuasa. Haleluya. Kita tadi nyanyi sama-sama, kita ngomong sama-sama kan? Waktu kita nyanyi sama-sama, kita ngomong sama-sama, itu kita memperkatakan semua sama-sama. Itu powerful Bapak Ibu Saudara. Saya mau cerita gini, waktu itu saya lupa tahun berapa di rayon 1C waktu itu belum ada rayon-rayonan gitu kan. Nah, tiba-tiba dalam satu ibadah ada gereja setan dulu masuk. Waktu itu saya lupa, mungkin tante ingat kali. Jadi lagi marak-maraknya tuh gereja setan tuh mau santet gembalanya di sini. Makanya waktu itu begitu nggak terjadi, ternyata muncullah yang namanya perisai doa. Nah, itu terjadi di situ. Jadi gereja setan ini ada 3 orang datang, dan tiba-tiba pendoa yang di atas bisa peka, Tuhan kasih tahu orangnya gini datang ke sini pakai salib yang terbalik gini, dia mau santet. Pendoanya turun, ternyata benar ada 3 orang di paling belakang. Akhirnya udah kan ini kan lagi khotbah Bapak Ibu Saudara. Akhirnya mereka sepakat kita tutup pintunya supaya mereka nggak bisa lari. Dan setelah selesai doa berkat, kita nyembah lagi. Waktu ditutup, semua pada bingung kenapa ditutup. Akhirnya worship leader nyembah lagi. Mereka nyembah, mereka nyanyi, oleh darah anak domba. Bapak Ibu sudah tahu 3 orang ini terpental muka darah. 1 orang kabur, 2 orang ketangkep. 2 orang ini salah satunya jadi hamba Tuhan. Amin. Saya mau bilang begini, Bapak Ibu nyanyi dari tadi. Bapak Ibu, waktu kita nyanyi dengan understanding yang benar, itu punya kuasa loh. Amin. Saya sendiri membuktikan itu bahwa saya lihat, wow, ternyata waktu saudara bernyanyi dengan benar, hati Bapak Ibu saudara benar, punya iman yang benar, itu yang jadi dalam hidup Bapak Ibu saudara. Amin. Betapa besarnya kuasa perkataan kita. Kita sepakat dengan ini, amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kita lompat sedikit Bapak Ibu saudara. Mazmur 12 ayat 1 dan 2. Karena ini nanti ada hubungannya paralel dengan ini. Mazmur 12 ayat 1 dan 2 bilang begini Bapak Ibu Saudara. Kalau boleh kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan berlutut 112. Brother. 112. Ayat 1 dan 2. Oke. 1, 2, 3. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Saya mau headline angkatan orang benar. Saya tertarik dengan angkatan orang benar ini karena gini. Satu kali saya baca Bapak Ibu Saudara, dan saya baca dan ternyata juga waktu itu ada hamba Tuhan yang bawain khotbah ini dan khotbah mengenai orang benar, dan saya tertarik banget gitu. Dan ini dan memang benar bahwa ini kenyataan. Jadi saya mau ngomong Bapak Ibu Saudara bahwa firman ini adalah kenyataan, bukan ngawang-ngawang gitu jadinya. Jadi angkatan orang benar, anak cucunya perkasa di bumi. Nah, tahun 1900 kurang lebih Bapak Ibu Saudara, di Amerika mengadakan satu penelitian antara 2 orang. Satu hamba Tuhan, satu lagi orang yang ateis. Jadi orang yang hidup di kota yang sama, tapi beda iman, beda kelakuan. Nah, ternyata
ternyata penelitiannya mengatakan begini Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, keturunan dari Max Jukes. Max Jukes ini orang ateis, nggak percaya Tuhan. Jadi bukan orang benar. Mereka bilang gini, 1029 orang keturunan dari Max Jukes, orang ateis. 300 dari 1029 orang dari mereka meninggal secara prematur. Yang kedua, 100 dari 1029 orang keturunan Max Jukes ini masuk penjara masing-masing sekitar 13 tahun. Orang ateis ini. Dan sekitar 100 orang dari keturunan Max Jukes ini, orang ateis ini, dari 1029, 100 orang pemabuk, dan selebihnya hidup dengan moral yang rusak. Lalu sampel yang berikutnya dia ambil dari seorang hamba Tuhan yang namanya Edward. Jadi hamba Tuhan, orang benar. 729 orang dari keturunan hamba Tuhan Edward ini, 300 orang menjadi pengkhotbah. Yang kedua, 65 orang menjadi dosen, 13 orang menjadi pemimpin di universitas, 60 orang jadi penulis, 3 orang jadi Kongres Amerika Serikat, 1 orang wakil presiden Amerika Serikat, yaitu Aaron Burr. Jonathan Edward seorang hamba Tuhan. Berarti gini, apa yang firman Tuhan katakan itu benar, bahwa keturunan orang benar perkasa di bumi. Ada perbedaan. Nah, masalahnya begini Bapak Ibu Saudara, kok bisa ngomong keturunan orang benar? Dari mana? Dari mana kriteria keturunan orang benar ini? Kok bisa ngomongin orang benar itu kriteria dari mana? Saya cari dari firman Tuhan, dan ternyata begini Bapak Ibu Saudara. Saya dapatkan di Matius 12 ayat 36 sampai 37 bilang begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi saya percaya bahwa keturunan hamba Tuhan Edward ini pasti mengajarkan firman Tuhan dan dia memperkatakan yang baik. Tapi orang yang nggak percaya Tuhan, kalau dia marah sama anaknya pasti bilang, anak monyet. Kamu nggak tahu bahwa bapaknya sungguh. Seringkali begitu kan, kalau kita emosi gitu kan, nggak pokoknya jebret, lupa gitu, dasar gitu. Apalagi suami istri ngomong, kamu bodoh, ya kan? Tapi dia nggak mikir, yang lebih bodoh dia kenapa dia pilih itu suami apa istrinya. Seringkali begitu Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita katakan itu kita tanggung jawab. Karena apa yang kita katakan dibenarkan. Kita dibenarkan dari perkataan kita. Jadi tadi kita bilang bahwa firman itu adalah sesuatu yang penting. Bahwa firman itu adalah yang diperkatakan. Tuhan mengatakan He said. Dan perkataan itu punya kuasa. Karena waktu kita perkataan kita benar, kita adalah orang benar. Dan waktu kita orang benar, Bapak Ibu Saudara, anak cucu kita, waktu kita perkataan yang benar, dia akan perkasa di dunia. Amin. Amin. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Tapi masalahnya begini. Tadi kan saya bahas dari awal terus turun gitu ya. Nah, sekarang timbul lagi pertanyaan. Dari mana perkataan itu? Benar gak? Kan orang dibenarkan dari perkataan nih. Nah, perkataan itu sebenarnya sebelum di mulut ini keluar, emang ada dari mulut gitu keluar perkataan kita. Tapi sebelum mulut ini keluar pasti ada sesuatu asal apa yang kita perkatakan.
Benar Bapak Ibu Saudara? Benar Bapak Ibu. Karena firman Tuhan mengatakan itu. Firman Tuhan bilang begini, Matius 12 ayat 34 bilang begini. Hai kamu keturunan orang ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi seringkali gini Bapak Ibu Saudara, kita mau mengucapkan kalau kita marah nih, marah. Yang marah di sini apa di sini? Sini. Marah di sini. Mau ngomong kayak mau ngomong sesuatu gitu, mau ngomong kebun binatang, gimana begitu mulai dipikirin, jangan nanti ini bisa gimana ya? Oh di kalau saya ngomong tadi ribut, pikir lagi, wah berkotak lagi di sini. Begitu mulai hasilnya kerumpet, itu keluar dari hati, karena hasilnya dari sini. Nah seringkali kita nggak bisa menguasai hati kita. Seringkali kita nggak bisa menguasai hati kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mulai tadi belajar dari awal betapa pentingnya perkataan firman itu, karena firman itu punya kuasa. Bahwa Allah mengatakan sesuatu berfirman. Saya terus ulang-ulang kata, saya mau Bapak Ibu Saudara mengerti. Karena waktu kita berbicara, firman itu punya kuasa. Perkataan kita punya kuasa. Kenapa? Karena itu meluap dari hati. Berarti dari hati ini ada luapan sesuatu yang mengeluarkan kita kata-kata. Kalau hati kita benar, kita mengeluarkan kata-kata yang benar. Amin. Masalahnya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam diberkati Tuhan luar biasa, enak kan ngomong puji Tuhan. Enak ya? Gampang tuh. Wah kalau ngeliat, semuanya keren banget semuanya, wah haleluya. Tapi kalau di sini lagi ngeliat semuanya berantakan, wah semuanya lagi gimana, suami lagi ngeselin, istri lagi ngeselin juga, anak-anak ngeselin. Puji Tuhan enggak? Susah. Siapa bilang apa? Enggak ada kan? Susah Bapak Ibu Saudara. Nah, masalahnya sebenarnya gini. Ternyata meluap dari hati ini. Bagaimana Bapak Ibu Saudara memprotek hati Bapak Ibu Saudara? Bagaimana Bapak Ibu Saudara bisa menguasai hati Bapak Ibu Saudara? Waktu keadaan semua enak, semua gampang. Tapi waktu keadaan nggak enak, bisa nggak kita keluar dari sini? Ini nggak enak, tapi kita bisa menguasai, kita mau ngomong perkataan sesuatu yang membangun kehidupan kita. Itu yang susah. Boleh lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, katakan susah. Setuju ya? Susah. Saya juga ngerasain kok. Karena waktu keadaan yang neken gitu ya, yang kuat dari mulut apa? Aduh kenapa susah ya Tuhan? Kok makin lama makin gak enak gitu. Tapi gak bisa keluar gitu. Tuhan kamu percaya pasti selesai, pasti diberkati. Amin. Tapi susah tuh ngomong gitu tuh. Udah lagi kita tekanin. Susah. Karena waktu kita bisa tahu hati kita bisa menguasai hati kita, yang keluar sesuatu yang baik. Kenapa sih kita harus jaga hati kita? Kita harus kuasai hati kita. Kita harus bisa tahan hati kita yang rasanya lagi mau marah atau sesuatu yang keadaan yang gak enak, kita mau ngomel sesuatu, kita mau tahan waktu kita bisa menguasai itu. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Kenapa sih pentingnya perkataan itu? Karena waktu saudara keluar dari mulut, yang dengar bukan mata Bapak Ibu Saudara, yang dengar telinga kita. Karena firman Tuhan bilang begini, iman itu timbul dari pendengaran. Khotbah ini simpel sebenarnya, tapi ini penting banget. Jadi waktu Bapak Ibu Saudara memperkatakan
katakan sesuatu, telingamu pasti dengar, Bapak Ibu. Nggak mungkin telingamu nggak dengar. Waktu telingamu dengar, itu akan timbul iman di sini. Walaupun keadaan hati itu nggak sinkron dengan apa yang jadi kenyataan. Tapi waktu kita bicara firman, bicara sesuatu iman, kita dengar, ya itu jadi iman dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu setuju dengan hal ini? Saudara, Bapak Ibu saudara mengerti sampai sekarang? Bisa mengikuti? Ya bisa mengikuti apa yang katakan sama-sama? Oke. Saya stop di sini. Saya mau Bapak Ibu saudara lihat dulu bahwa apa yang jadi saya mau kepingin ini. Saya bicara, saya kasih buktinya. Saya bicara ini, Bapak Ibu saudara harus lihat juga buktinya. Bisa ditayangin YouTube-nya enggak? Brother. Oke. Dari awal. Oke. Dia ngomong soal mengenai tanaman, Bapak Ibu saudara. Dan akhirnya dia coba untuk memulai dari eksperimen pertama. Ada tanaman A dan tanaman B. Dia akan membedakan, Bapak Ibu saudara akan melihat perbedaannya di sini. Hari pertama, dia ngomong sama tanamannya bahwa kamu keren banget, kamu luar biasa, kamu akan bertumbuh luar biasa, kamu pasti terbaik. Nah, dimarah-marahin. Tumbuhan yang kedua dimarah-marahin, kata-katanya. Sampai hari yang kelima, dia ngomong sesuatu yang baik. Hari ke-10 dibacain sesuatu, pokoknya ngomongin yang baik, Tuh lihat, kamu keren tapi tuh dibikin ngomong sesuatu. Hari ke-30 kamu. Nah, Bapak Ibu lihat. Bapak Ibu lihat hari ke-30. Oke, stop dari sini aja. Saya mau gini loh. Jadi Bapak Ibu saudara punya gambaran toh. Apa yang saya ngomong ini Bapak Ibu saudara punya gambaran bahwa ternyata bener loh. Ini simpel kok. Saya ini udah 2 kali atau 3 kali saya bawain. Saya doa Tuhan, saya mau bawa apa? Tuhan bilang ini yang ini. Karena ini akhir tahun dan awal tahun. Waktu akhir tahun ada banyak perkara-perkara dalam hidup Bapak Ibu saudara belum selesai. Tapi apa Bapak Ibu saudara yang perkatakan untuk menutup akhir tahun ini? Dan waktu Bapak Ibu saudara keluar dari tahun ini, di awal tahun, apa perkataan Bapak Ibu saudara untuk menggambarkan tahun ke depan itu tergantung dari perkataan kita. Perkataan Bapak Ibu saudara penuh kuasa. Tanaman yang gak ngerti loh, gak punya otak, gak punya telinga, dia bisa waktu diterapkan perkataan jelek dan perkataan baik, kenyataannya bisa terjadi seperti ini. Apalagi manusia. Keren ya. Ternyata Bapak Ibu saudara, seluruh masalah hidup kita sebenarnya solusinya gampang banget. Nggak usah ke hamba Tuhan sebenarnya. Solusinya cuma ada di sini. Bisakah Bapak bisa menciptakan kehidupan masa depan Bapak sudah ada di sini? Walaupun keadaannya keadaan tuh nggak baik. Tapi bisakah kita dari sini kita bilang baik? Tuhan baik, Tuhan pasti lakukan perkara hebat dalam hidup. Masalahnya di sini. Tahukah Bapak Ibu saudara waktu Bapak Ibu mendoakan orang sakit, Bapak Ibu saudara nggak bilang nggak kedipin mata sembuh, nggak. Bapak Ibu saudara pasti ngomong, oleh bilur-bilur darah Yesus kamu sembuh. Orang itu dengar. Benar ya? Karena dalam perkataan itu punya kuasa, Bapak Ibu saudara. Satu kali Tuhan Yesus dari Betania, Bapak Ibu saudara. Dari Betania dia pergi ke Yerusalem waktu itu. Waktu itu
Tuhan iseng sebenarnya. Kalau saya baca Bapak Ibu Saudara, kayaknya Tuhan iseng banget. Karena pada waktu itu bukan musim buah pohon ara. Tapi dia lihat pohon ara, dia datangin, dia lihat, oh cuma nggak ada buahnya. Itu dia bikin. Iseng nggak Bapak Ibu Saudara? Iseng sebenarnya. Karena itu bukan buah pohon ara, bukan masa musim buahnya pohon ara, tapi Tuhan datang. Lihat nggak ada buahnya, Tuhan sampai kapan? Mulai hari tidak ada satu orang pun yang akan membakar kamu. Tuhan untuk itu. Nah, besoknya Petrus lewat. Begitu Petrus lewat, dia lihat pohon ara udah kering. Udah kering. Apa yang Tuhan ngomong itu terjadi dan kering. Petrus kaget. Langsung Petrus bilang begini, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering, katanya. Keren. Itu saya tambahin dong. Terus Yesus menjawab begini. Apa yang Tuhan jawab? Tuhan jawab begini, percayalah kepada Allah. Dasarnya itu percayalah kepada Allah pertama kali. Tapi berikutnya adalah kuncinya. Tuhan bilang begini, Bapak Ibu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah di dalam laut, asal tidak bimbang hatinya dan tetap percaya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan. Kuncinya berkata. Barang siapa berkata kepada gunung itu, teranjaklah, maka itu akan terjadi. Waktu kamu tidak bimbang hatinya, waktu kamu percaya dengan Tuhan. Boleh saya undang teman-teman semua, bisa pemusik bisa naik ke atas. Yes. Jadi sebenarnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan bilang waktu kita percaya. Tapi percaya bukan, Bapak Ibu Saudara, percaya itu, firman Tuhan bilang begini, iman tanpa perbuatan adalah mati. Setuju ya Bapak Ibu Saudara? Nah, waktu saudara percaya, apa tindakan Bapak Ibu Saudara? Waktu Bapak Ibu yang hari ini nih, yang sudah menikah, pasti kan pernah pacaran kan? Bapak Ibu pacaran waktu dulu sama pasangan Bapak Ibu Saudara, itu selingan. Jadi waktu Bapak Ibu Saudara pacaran sama suami atau sama istri Bapak Ibu, pertama kali Bapak Ibu menyatakan cintanya kepada suami atau istri, apakah cuma dengan ketipan? Gitu enggak. Pasti Bapak Saudara berkatakan, pasti bilang, saya senang sama kamu, mau gak kamu jadi pacar saya? Setuju Bapak Ibu Saudara? Waktu Bapak Ibu Saudara percaya sama Tuhan, tindakannya apa? Tuhan bilang gini, berkata, simple kok. Tuhan gak nuntut sesuatu yang tindakan yang kayaknya susah banget, enggak. Saya mau bawa firman ini kan secara simple Bapak Ibu Saudara. Tuhan gak nuntut Bapak Ibu Saudara kalau kamu punya iman, kamu lakukan ini, lakukan itu, enggak. Tapi firman Tuhan bilang begini, simple kok. Kalau kamu percaya kepada Tuhan, berkata. Simple ya. Sekali lagi saya bilang, waktu Bapak Ibu percaya kepada Tuhan, cuma bilang, berkatalah bahwa kamu percaya sama Tuhan. Keadaan Bapak Ibu Saudara, keadaan yang kan rasanya berat banget, tapi waktu saudara percaya sama Tuhan,
Suruh ngomong soal keadaan Bapak Ibu, atau Bapak Ibu ngomong soal Tuhan yang besar dalam persoalan Bapak Ibu saya. Makin terbuka ya. Jadi waktu Bapak Ibu percaya sama Tuhan, perkataan. Tapi perkataan ini apakah perkataan masalah Bapak Ibu saudara? Bapak Ibu saudara ngomong masalahnya besar, masalahnya susah, masalahnya susah. Tapi bisa nggak Bapak Ibu saudara dalam masalah ini Bapak Ibu saudara nggak ngomong soal masalah, tapi Bapak Ibu saudara ngomong soal Tuhan yang besar. Amin. Satu kali Bapak Ibu, waktu itu saya bukan saya, istri saya hamil, bukan saya hamil. Istri saya hamil, anak pertama waktu itu. Terus saya waktu itu ada di ibadah di mana saya lupa. Hamba Tuhannya kesaksian bilang, istri saya melahirkan normal tanpa sakit. Ternyata bisa Bapak Ibu saudara tanpa sakit. Itu jadi inspirasi saya. Begitu pulang, saya bilang sama istri, cek. Ternyata bisa lu. Kalau lahir normal nggak sakit. Aku mau. Kamu maunya gimana? Mau lahir normal? Apa sesar? Aku maunya normal, tapi nggak mau sakit. Iya benar bisa ya. Ya udah, kita doa ya. Mulai dari hari pertama kita doa berdua, kita ngomongin, Tuhan, lahir normal, enggak sakit. Bulan kedua, lahir normal, enggak sakit. Bulan ketiga, lahir normal, enggak sakit. Kita berdua secara enteng, secara lakukan aja terus itu. Pada bulan yang ke-9, dokter bilang, ini kamu nggak boleh kemana-mana, ini udah mulai bocor ininya nih ketubannya katanya. Kamu mesti tunggu di rumah sakit. Oh gitu ya dok? Ya udah. Terus saya tanya, dok bukan berapa? Bukan 1. Oh bukan 1 udah. Dia istri saya diam gitu. Terus kita masih doa yang sama. Normal, tidak sakit. Terus kok saya lihat gitu ya, malamnya itu kan, itu malam maksudnya malam sore. Besok pagi saya datang lagi, saya tanya sus, bukan berapa? 3. Istri saya cengar-cengir minta telepon mama saya, Ma, tolong bawain papau. Dia makan papau, bukaan 3, masih cengar-cengir. Terus saya bilang, kapan bukan lagi ya. Saya nggak tahu tuh bahwa ternyata setiap satu bukaan ternyata sakit ya. Begitu udah pas malamnya minta beliin nasi goreng. Makan nasi goreng, bercanda kesana kesini jalan sini. Terus yang lain sebelahnya dia itu teriak-teriakan nggak tahu. Terus kita nggak tahu itu teriak-teriakan ngapain. Ternyata waktu yang sebelah kita itu udah bukan 5. Bisa saya masih jalan sono, masih jalan sini, makan bapau, makan nasi goreng gitu malamnya. Terus yang sebelah kita tuh nanya sama mama saya, tante itu anak tante? Iya, bukan berapa, bukan 5. Kok bisa begitu tante? Kok nggak teriak-teriakan makan nasi goreng lagi? Mama saya juga bingung kan, dia juga sakit soalnya. Oh ya doa aja katanya, doa aja sama Tuhan. Oh iya. Akhirnya dia nggak tahan tuh, dia operasi juga yang sebelah kita. Tapi besoknya masih tetap 5. Udah di infus sama bapak saya, induksi. Udah kateter yang dikasih masukin balon itu udah sampai 5 gitu, diinduksi cuma 6. Enggak. Lah akhirnya itu sudah 3 hari di rumah sakit, nggak nongol itu. Karena kita ngomong sampai malam itu juga kita bilang, Tuhan lahir normal, nggak sakit.
Ini saya dulu ya Bapak, saya cerita loh, ini saya cerita zaman dulu nih. Terus akhirnya dokter bilang gini malam yang ketiga itu mau keempat, Bapak, Ibu, besok saya kasih buat mules sekali, ini yang terakhir. Kalau nggak mules juga terpaksa saya harus operasi. Begitu dokternya selesai, istri saya nangis. Saya bilang, kenapa kamu nangis? Nggak apa-apa. Dia bilang, aku udah punya iman segede gunung. Udah kita doa sama-sama, nggak sakit, lahir normal. Bener nggak sakit, tapi lahir normalnya enggak. Terus saya bilang, iya ya. Tiba-tiba saya di dalam hati saya bilang begini, iman tanpa diuji bukan iman. Bapak Ibu bisa ngomong, tapi satu kali Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara diperhadapkan dengan masalah yang di depan besar sekali. Apa yang keluar dari mulut Bapak Ibu Saudara? Apakah tetap bilang bahwa Tuhan pasti lakukan perkara hebat? Dan malam itu saya bilang, ayo kita doa. Ini dulu waktu saya masih belajar. Akhirnya kita pegang tangan, mungkin kita salah doa. Terus kita bilang, Tuhan, mungkin kalau mesti sakit sedikit nggak apa-apa Tuhan. Nggak apa-apa dong, polos kan kita. Tapi tetap ya Tuhan, kita minta nggak sakit, tapi sakit. Kalau sakit Tuhan sedikit aja. Kita ngomong gitu, beneran ini kita ngomong berdua begitu. Pagi-paginya diinduksi udah. Pas diinduksi, dokternya tanya pagi-pagi, berapa sus? Tetap 6 dok. Katanya, oh ya udahlah. Terus saya mau operasi aja deh dulu. Soalnya udah usus saya nggak. Maksudnya dia mau operasi orang dulu gitu, baru nanti dokternya kesini. Ya udah. Terus susternya bilang gitu. Terus saya datang ke susternya, sus, sebenarnya kalau bukan itu berapa lama sih sus? Sejam 1 katanya. Biasanya Pak. Oh sakit ya sus? Sakit. Oh iya. Oh, berarti saya pikir berarti ini kan udah 6 sampai bukan 10, berarti 4 lagi nih, 4 jam berarti. Nggak lama, tiba-tiba nih, ini kenapa nih bro? Dia bilang, sakit ini. Terus dia pegang tangan saya di sus, ini istri saya katanya udah mulai mules. Suster udah kuat kan? Diperiksa 7, dokternya balik lagi, berapa? 7, masih lama katanya. Saya juga bingung, waduh, dia mulai sakit ke 7, waduh, mateng nih, 1 jam lagi, masih ada 3 jam lagi, saya pikir gitu. Dia pegang lah, begitu susah coba 9, 8, 9, dok, katanya, anaknya mau keluar katanya. Begitu langsung dokter siapin semuanya, anaknya blojol, anak blojol. Kita berdua, iya, kita kemarin malamnya tuh doa ganti, Tuhan sakit sedikit, dia sakit cuma 15 menit, nggak sampai 15 menit, begitu dia blojol langsung. Berarti ketemu tangan. Tapi tau nggak Bapak Ibu, apa yang kita alami pertama ini? Jadi anak berikutnya kita ngomongin juga. Anak berikutnya itu sama sekali dia bilang, saya lupa ngedengar bagaimana caranya katanya. Tiba-tiba anaknya langsung keluar. Makanya anak saya ada Saya tanya, orang tanya kenapa sih? Ngomong istri saya nggak ada. Saya mau bilang gini Bapak Ibu Saudara, tadi kita udah lihat bukti ya, dari bicara dan dari omongan. Tapi saya mau bilang begini, ini bukti dari kehidupan saya pribadi. Apa yang saya tanam dari perkataan, itu yang saya tuai. Kita bangkit berdiri sama-sama. Apa yang saya sharing sama Bapak Ibu, ini simple kok, simple. Tapi untuk melakukannya susah.
Karena itu apa yang Bapak Ibu Saudara perkatakan itu asalnya dari hati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini mulai jaga hati sama-sama. Kalau Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang marah, jangan mulai ngomel dulu, tapi mulai tolong diam. Minta Roh Kudus. Tapi dan suatu minta Roh Kudus mulai memperkatakan yang baik. Bapak Ibu, perkataan Bapak Ibu Saudara punya kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau bilang sama-sama bahwa masalah hidup kita sebenarnya solusinya di sini. Tuhan udah punya Tuhan udah kasih kita kuasa. Firman Tuhan juga bilang gini, firman itu dekat, itu ditolong. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, perkatakan yang baik dalam hidup kita. Ini akhir tahun, perkatakan akhir tahun ini sesuatu yang baik, perkataan yang baik. Awali tahun ini dengan perkataan yang baik dalam kehidupan kita. Tahun depan kita diberkati Tuhan. Yang percaya katakan amin. Boleh berikan doa untuk tahun depan. Sama-sama kita angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Mari mulai kita sembah Tuhan. Ya Allah Basyane. Oh, haleluya. Tuhan kami bagi. Kau ajaib, kau mulia. Kau agung, kau dahsyat Tuhan. Kau sanggup, kau besar. Haleluya. Dia nama ya Syakir, dia nama ya Syakir. Saya nggak tahu masalah hidup Bapak Ibu Saudara. Hari ini coba angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Mari mulai perkatakan yang baik sama-sama. Mari perkatakan yang baik. Kalau masalahmu hari ini belum selesai, perkatakan yang baik. Mari mulai praktek hari ini. Semua masalah hidup kami semuanya akan selesai Tuhan. Engkau akan lakukan perkara hebat dalam hidup kami. Engkau akan memberkati kami. Kami akan terobos di akhir tahun ini. Di awal tahun kami akan lihat anugerah Tuhan yang besar. Dia adalah Basyane. Dia adalah Basyane. Saya rindu mari kita pegang mulut kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yuk kita doa sama-sama. Tuhan sayang kami pegang mulut kami. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memutuskan setiap mulut-mulut kami. Mulai hari ini kami percaya, Engkau percaya Roh Kudus. Engkau akan mengingatkan kami waktu kami mau berkatakan yang gak baik. Tuhan kami percaya seperti Yesaya katakan Tuhan, mulutnya dikuduskan oleh bara di mezbah. Amin. Kami percaya hari ini Kau menguduskan setiap mulut kami oleh darah-Mu yang kudus. Setiap mulut, setiap kami Tuhan, mulai hari ini kami percaya kami akan berkatakan yang baik. Ada kekuatan ilahi yang membuat kami kuat, mampu untuk memperkatakan yang baik, menahan sesemua perkataan yang tidak baik dalam hidup kami. Kami percaya Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abba. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Orallah basyakakala. Syabarallah. Basuh aku di dalam darah-Mu, jamah bibir setiap kami, jamah bibir luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Sebab ini yang kami rindu lebih dari segalanya Tuhan. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Menjadi
berkati hamba-Mu. Tambah semakin hari Tuhan urapi pengurapan yang baru berikan bagi dia. Kami percaya setiap firman yang kami dengar tidak akan pernah kembali sia-sia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberi persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Kita beri yang terbaik buat Tuhan. Amin. Mari sebelum kita memberi persembahan Bapak Ibu Saudara, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap berkat yang kami terima daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau lebih lagi memberkati kami. Dan sebentar kami akan mengembalikan kami menjadi bagian daripada Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan, mereka yang memberi diberkati dan mereka yang menabur akan menuai. Terpujilah Tuhan, diberkati gereja ini dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil memberi kita akan pujian bahwa betapa Allah itu baik buat kita. Luar biasa hari ini ya firman-Nya. Terima kasih Pak Roti Surya atas pelayanan di tempat ini. Kami Jemaat GBI Cempaka Mas mengucapkan terima kasih. Tuhan berkati Pak. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Yang pertama adalah doa pagi diliburkan sampai awal Januari, pertengahan Januari kali ya. Diliburkan Gladi Resik Selasa 19 Desember 2023 jam 7 malam. Diharapkan semua yang terlibat dalam acara untuk bisa datang ke tempat ini. Fellowship Family Youth diliburkan sampai 13 Januari 2024 dan akan diaktifkan tanggal 20 Januari 2024. Fellowship Family Youth setelah ibadah hari ini untuk latihan Natal dan Tahun Baru. Ibadah Raya Minggu jam 9.00 satu kali ibadah
Dan ibadah Natal 24 Desember 2023 akan diadakan jam 6 sore, 1 kali ibadah. Sekian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita satukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur kepada Engkau ya Aba ya Bapa. Sungguh hari yang indah Tuhan, di mana kami boleh berkumpul meninggikan Engkau Tuhan, memuji dan menyembah Engkau. Biarlah Engkau Allah yang ditinggikan di atas puji-pujian umat-Mu Tuhan. Engkau memberkati kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Berkati kami dengan segala kebaikan daripada Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur pula Tuhan, kalau pada hari ini firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk memperkatakan yang baik Tuhan, supaya kami menerima segala yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah mengakhiri tahun 2023 ini Tuhan, dan menyongsong tahun 2024 Tuhan. Hari demi hari Tuhan, kami berkatakan yang baik, sehingga kami menerima segala kebaikan yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau Engkau telah mengirimkan hamba-Mu Tuhan, Bapak Roni Surya Tuhan, untuk menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Kiranya Engkau mengurapi hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau pakai Tuhan dengan tanda-tanda heran yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pula atas imam-imam musik yang telah melayani Tuhan di tempat ini, melayani pujian dan penyembahan Tuhan. Kiranya Engkau memberkati imam-imam musik ini Tuhan, pemain keyboard, pemain bass, pemain drum, worship leader, singer Tuhan. Biarlah mereka boleh melayani pujian dan penyembahan Tuhan dengan berhiasan kekudusan dan berjubah pujian. Setiap pujian yang dinaikkan Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pula gembala pembina di tempat ini, Bapak Fernando Sinampela Tuhan. Berkati Tuhan, berkati apa yang dikerjakan tangannya Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan. Berkati keluarga besarnya semua Tuhan. Biarlah Tuhan, mereka boleh datang melayani Engkau Tuhan, melayani pekerjaan-Mu dengan hati yang penuh gembira Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati pula kawan-kawan sekerja di tempat ini Tuhan Yesus, para diaken dan diakonis, guru-guru sekolah minggu, semua para pemegang alat-alat Tuhan Yesus. Kiranya Kau berkati kami dengan kesatuan hati Tuhan, untuk melayani pekerjaan-Mu di tempat ini. Dan terkhusus Tuhan, kami berdoa untuk para pendoa syafaat Tuhan Yesus. Kau pakai para hamba-Mu ini pendoa syafaat Tuhan, semakin tajam dan semakin tajam lagi. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan memakai para pendoa syafaat-Mu ini Tuhan, menjadi ujung tombak Tuhan Yesus, menjadi para jenderal untuk menjalankan gereja ini Tuhan Yesus dengan penuh kuasa Tuhan, menjadi perisai iman Tuhan, perisai doa. Terima kasih Tuhan, berkati para pendoa syafaat ini Tuhan, berkati dengan kesehatan dan berkati dengan hati yang gembira Tuhan, untuk selalu berdoa kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan Yesus, bangsa Indonesia Tuhan. Kami tahu Tuhan, memasuki tahun-tahun politik ini Tuhan, banyak hal-hal yang tidak baik Tuhan yang sedang diadakan Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, oleh karena kasih-Mu Tuhan Yesus, Indonesia akan baik-baik saja Tuhan Yesus. Indonesia akan aman Tuhan, melalui tahun politik ini Tuhan, dan memasuki pemilihan umum Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, Kau bekerja Tuhan, memilihkan pemimpin yang terbaik yang bagi kami Tuhan Yesus. Dan berkati pula Pak Pemerintah saat ini Tuhan, Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Tuhan, dari eselon atas sampai eselon yang terendah Tuhan Yesus, para aparatur negara Tuhan. Biarlah mereka boleh menjalani pemerintahan ini Tuhan dengan takut dan gentar akan Engkau. Dan berkati pula bangsa dan negara kami Tuhan, rakyat Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia boleh datang kepada Engkau Tuhan, dengan lutut berkelut dan dengan lidah mengaku Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati pula jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, mulai sekarang Tuhan, Engkau akan berkati jemaat ini dengan segala hal yang terbaik yang daripada Engkau Tuhan Yesus. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan Yesus, yang berbeban berat Kau beri kekuatan Tuhan. Dan kami akan selalu bersinar Tuhan, bersinar di hadapan-Mu Tuhan Yesus, karena kami akan bergembira di hadapan-Mu selalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar lagi kami akan pulang Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Engkau Tuhan Yesus. Sebelumnya kami akan menaikkan suatu doa Tuhan yang Kau ajarkan untuk kami semua Tuhan, yaitu doa Bapa kami.
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, shalom. Kita ada tambah pengumuman untuk minggu depan tanggal 24. Biasa kan kita ibadah pagi. Jadi untuk ibadah paginya nggak ada. Kita adakan jam 6 sore sembari merayakan perayaan Natal. Dan Bapak Ibu boleh ajak tetangganya atau saudaranya ke tempat ini ya, supaya kita merayakan perayaan Natal. Sekian pengumuman untuk ini. Mari kita angkat tangan sama-sama Bapak Ibu Saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa oleh putranya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, yang bertata, yang bersemayam di kerajaan surga melalui persetujuan manis dengan Roh Kudus selama kita berjalan di dalam anugerahnya. Terimalah berkat ini sempurna adanya sampai Tuhan Yesus menjemput kita di awan yang permai. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Udah gitu mas Pak. Sehingga